Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Ikhwatal iman, mohon maaf kita tadi sedikit ada error ya. Kita lanjutkan lagi, kita mulai lagi dari awal, itu tentang fikih akhlak, di mana beliau menjelaskan bahwa seorang mukmin ingin di dunia mendapatkan kebaikan dan di akhirat pun ingin mendapatkan kebaikan, dan itu bukan sesuatu yang tercela. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala yang menyuruh kita berkata, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wahai Rabb kami, berikan di dunia kebaikan sebagaimana diberikan di akhirat pun, tolong berikan kepada kami kebaikan dan peliharalah kami dari azab api neraka. Kata beliau, dan itu ya, kita ingin dicintai oleh Allah, dan juga kita ingin dicintai oleh manusia, dan tentu tidak mungkin kita dapatkan kecuali dengan karunia dari Allah. Kemudian yang kedua yaitu dengan akhlakul karimah. Karena dengan akhlak ya, seseorang akan mendapatkan kedudukan yang tinggi di hari kiamat insyaallah. Sebagaimana disebutkan dalam hadis, afdhalul mu'minina imanan ahasinu khuluqa. Mukmin yang paling utama keimanannya adalah yang paling baik akhlaknya. Adalah Rasulullah SAW, manusia yang paling mulia pada hari kiamat. Kenapa? Karena beliau yang paling baik akhlaknya, paling mulia akhlaknya. Allah memuji dalam Al-Quran bagaimana ketinggian akhlak Rasulullah SAW. Allah Ta'ala berfirman, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad berada di atas akhlak yang agung. Allah juga berfirman dalam surat Al-Imran 159, fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lan faddu min hawlik. Maka dengan rahmat dari Allah lah kamu bisa bersikap lemah lembut kepada mereka. Kalaulah akhlakmu kasar, keras, hatimu keras, mereka akan pergi darimu. Di sini Allah Subhanahu wa taala memuji Rasulullah SAW akan akhlaknya yang baik, di mana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwasanya merupakan rahmat Allah yang Allah berikan kepada Rasulullah SAW. Itu Rasulullah SAW bisa bersikap lembut terhadap para sahabat. Lalu Allah menyebutkan bahwa kalau Rasulullah SAW itu kasar ucapannya, keras hatinya kepada mereka, tentu mereka akan pergi dari sekeliling. Karena memang manusia tidak menyukai sikap kasar. Manusia tidak menyukai sikap yang sombong, keras. Ikhwata Islam, azani Allah wa iyyakum. Allah Subhanahu wa taala juga menjelaskan bagaimana kasih sayang Rasulullah SAW kepada umatnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat At-Taubah ayat 178, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sungguh telah datang kepada kalian rasul dari diri kalian yang merasa berat terhadap apa yang menimpa kalian, semangat untuk memberikan hidayah kepada kalian, dan kepada kaum mukminin lembut dan kasih sayang. Subhanallah. Ya, di sini Rasulullah SAW disifati oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa beliau
merasa berat terhadap apa yang menimpa dari kesusahan-kesusahan kaum mukminin. Beliau semangat memberikan hidayah. Makanya semua jalan kebaikan, semua kebaikan telah Rasulullah SAW sampaikan kepada umat. Tidak ada satupun keburukan kecuali Rasulullah SAW telah sampaikan kepada umatnya. Kemudian Allah menyebutkan di antara akhlak Rasulullah, beliau lembut dan kasih sayang kepada kaum mukminin. Subhanallah. Allah juga menyuruh ya kepada Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam untuk merendahkan hatinya kepada kaum mukminin. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Asy-Syu'ara ayat 215, "Wakhfid janahaka liman ittaba'aka minal mu'minin." Wakhfid, dan rendahkan sayapmu kepada orang-orang yang mengikutimu dari kalangan kaum mukminin. Subhanallah. Lihat ya, makanya Rasulullah SAW orang yang sangat tawadhu kepada para sahabat. Rasulullah SAW sangat tawadhu dan tidak pernah bersombong kepada siapapun. Beliau seorang nabi. Beliau seorang manusia yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala banyak kelebihan-kelebihan. Tapi subhanallah, ibu-ibu sekalian dan bapak sekalian, pemirsa sekalian, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, walaupun beliau diberikan oleh Allah kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala di dunia dan akhirat, beliau sama sekali tidak pernah bersombong untuk menunjukkan akhlak. Ya, di mana semua perangai-perangai kebaikan itu telah ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Keberanian, rasa malu, ya, kedermawanan, demikian pula kemuliaan, demikian pula kejujuran, dan semua akhlak yang baik ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itulah ya, yang menjadi acuan kita di dalam akhlakul karimah adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwata Islam, azan ya Allah wa ya. Maka dari itulah ibu-ibu dan bapak sekalian, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus untuk menyempurnakan akhlak yang baik. Sebagaimana Imam Ahmad meriwayatkan dalam musnadnya, Imam Bukhari juga meriwayatkan dalam Al-Adabul Mufrad dengan sanad yang hasan dari hadis Abu Hurairah, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innama bu'itsu li utammima makarimal akhlaq." Aku diutus oleh Allah untuk menyempurnakan akhlak yang baik. Abu Dzar berkata kepada saudaranya ya, tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ra'aituhu ya'mur bi makarimil akhlaq." Aku melihat Rasulullah SAW memerintahkan kepada akhlak yang mulia. Ya. Bahkan Rasulullah SAW menyebutkan bahwa mukmin yang paling sempurna imannya siapa? Yaitu yang paling baik akhlaknya. Rasulullah bersabda dalam hadis yang dikeluarkan Imam Abu Daud, Tirmidzi, dan hadisnya sahih dengan jalan-jalannya, "Akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa." Ya, mukmin yang paling sempurna imannya siapa dia? Yang paling baik akhlaknya. Masya Allah. Jadi yang paling baik akhlak dari kaum mukminin siapa? Yang paling sempurna. Yaitu yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlak. Berarti menunjukkan bahwa akhlak itu sangat mempengaruhi keimanan seorang hamba. Tidak mungkin orang yang akhlaknya buruk, mukmin ternyata imannya sempurna, itu tidak mungkin. Seorang mukmin yang sempurna adalah dilihat dari akhlak dia. Maka akhlak yang baik menunjukkan akan baiknya keimanan seorang hamba. Dan Rasulullah SAW juga sudah menjelaskan tentang keutamaan yang besar daripada akhlak yang baik.
dan bagaimana besarnya pahala yang akan diterima oleh orang-orang yang mempunyai akhlak yang baik. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang dikeluarkan oleh Abd bin Humaid, demikian pula Abu Daud, Imam Ahmad, Tirmidzi, dari hadis Abu Darda radhiyallahu anhu, dan hadis ini sahih. Rasulullah SAW bersabda, "Ma min syai'in athqalu fil mizan min khuluqin hasan." Tidak ada sesuatu pun yang paling berat dalam timbangan dari akhlak yang baik. Subhanallah. Lihat ibu-ibu sekalian, jadi amal yang paling berat timbangannya nanti di hari kiamat apa? Akhlak yang baik. Makanya kita jangan menganggap remeh soal akhlak yang baik ini. Karena akhlak yang baik ini ya ternyata amalan yang paling berat timbangannya nanti pada hari kiamat. Dan disebutkan dalam riwayat Tirmidzi, ya, wa inna sahiba husnil khuluq la yablughu bihi darajata sahibis saum was shalah. Orang yang memiliki akhlak yang baik, kata Rasulullah SAW, itu bisa sampai kepada derajat orang yang selalu puasa dan selalu sholat. Bayangkan. Ya, dengan akhlak yang baik tersebut. Dan disebutkan dalam Abu Daud dengan sanad yang sahih dan juga mempunyai syawahid dari hadis Aisyah radhiyallahu anha. Ia berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, "Innal mu'min la yudrik bi husni khuluqihi darajatas sha'imil qa'im." Seorang mukmin bisa sampai kepada derajat orang yang senantiasa sholat, yang senantiasa berpuasa dengan akhlaknya yang baik. Bayangkan, dengan akhlak yang baik. Bahkan Rasulullah SAW menyebutkan bahwa kebaikan itu hakikatnya adalah akhlak yang baik. Nabi SAW bersabda dalam hadis riwayat Abu Daud, "Al-birru husnul khuluq." Kebaikan itu adalah akhlak yang baik. Iya, semua kebaikan itu termasuk akhlak yang baik. Salat kita itu akhlak yang baik. Orang yang salatnya khusyuk, akhlak yang baik. Akhlak kepada siapa? Kepada Allah Jalla wa'ala. Orang yang menjalankan perintah-perintah Allah berupa salat, berupa puasa, berupa zakat, berupa haji, berupa umrah. Akhlak kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian pula akhlak kita kepada makhluk, kepada tetangga kita, kepada orang tua kita, kepada pasangan kita, kepada anak kita, kepada sesama mukmin, ya, kepada para ulama, kepada para umara. Itu akhlak. Maka subhanallah, akhlak Islam, kalau kita melaksanakan akhlak yang baik, berarti kita sudah melakukan kebaikan seluruhnya. Imam At-Tirmidzi juga meriwayatkan dari hadis Jabir bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Inna min ahabbikum ilayya wa aqrabikum minni majlisan yaumal qiyamah ahasinukum akhlaqa." Sesungguhnya, kata Rasulullah, orang yang paling dicintai oleh aku dan yang paling dekat kedudukannya nanti kepadaku pada hari kiamat. Siapa manusia yang paling dicintai oleh Rasulullah? Siapa manusia yang paling dekat kedudukannya dengan Rasulullah SAW pada hari kiamat? Kata Rasulullah SAW, "Ahasinukum khuluqa." Yang paling baik akhlaknya di antara kalian. Ya. "Wa inna abghadakum ilayya wa ab'adakum minni majlisan yaumal qiyamah ats-tsarun wal mutasyaddiqun wal mutafaihiqun." Sementara kata Rasulullah, orang yang paling aku benci dan yang paling jauh kedudukannya dariku pada hari kiamat, siapa dia? Orang yang banyak bicara sambil difasih-fasihkan dengan sombong karena ingin kelihatan kelebihan dia. Hati-hati saudaraku sekalian. Maka dari itulah, ya, kalau ada orang yang gaya bicaranya dihebat-hebatkan karena ingin kelihatan apa kelebihan-kelebihannya, itu hakikatnya akhlak yang buruk. Dari gaya bicara saja akan terlihat bagaimana akhlak buruk seseorang.
saudaraku sekalian. Imam Ahmad juga meriwayatkan dengan sanad yang sahih dari hadis Aisyah radhiyallahu anha. Wa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Aisyah, "Innahu man u'tiya hadduhu min ar-rizqi faqad u'tiya hadduhu min khairid dunya wal akhirah." Siapa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sifat lembut, berarti dia sudah diberikan keuntungan, dia berupa kebaikan di dunia dan akhirat. Luar biasa. Ternyata orang yang diberikan oleh Allah sifat lemah lembut, nggak cepat marah, ya, lembut dia kepada istrinya, lembut dia kepada anaknya, dia lembut dia kepada seluruh manusia, dan tentunya kelembutan itu harus diletakkan pada tempatnya, saudaraku sekalian. Maka orang seperti ini diberikan oleh Allah kebaikan dunia dan akhirat. Bahkan rumah tangga yang dirahmati oleh Allah itu tandanya apa? Rumah tangga yang diberikan oleh Allah kelembutan. Sebagaimana Imam Ahmad meriwayatkan dalam musnadnya bahwa Nabi SAW bersabda, "Idza arada Allahu bi ahli baitin khairan adkhala alaihimur rizq." Apabila Allah ingin atau menginginkan kebaikan kepada sebuah rumah tangga, maka Allah masukkan ke dalam kepada mereka itu sifat lemah lembut, akhlak. Wallahi. Ya. Lalu Nabi SAW sabda, "Wasilatul rahim wa husnul khuluq wa husnul jiwar ya'murani diyar wa yazidani fil a'mar." Silaturahim, akhlak yang baik, bertetangga yang baik, itu memakmurkan negeri dan menambah umur. Subhanallah, saudaraku sekalian. 3 perkara yang bisa memakmurkan negeri dan menambah umur, kata Rasulullah SAW. Apa 3 perkara itu ya akhi? Yang pertama, silaturahim. Dan ini termasuk akhlak yang baik. Yang kedua, akhlak yang baik. Yang ketiga, ya bertetangga yang baik. Maka 3 perkara ini, kata Rasulullah SAW, memakmurkan negeri dan menambah umur. Luar biasa akhlak Islam. Azan ya Allah. Dan Nabi SAW menjelaskan bahwa kebaikan itu ya, kebaikan itu hakikatnya adalah ada pada akhlak yang baik. Nabi bersabda, "Inna khiyarakum ahsanukum akhlaqa." Sesungguhnya sebaik-baik kamu. Siapa dia? Kata Rasulullah SAW, itu yang paling baik akhlaknya. Masya Allah. Saudaraku sekalian, ikhwatal iman, azan ya Allah. Kita ingin menjadi orang yang terbaik. Maka kalau kita ingin menjadi orang yang terbaik, jadilah kita orang yang paling baik akhlaknya. Dan disebutkan dalam musnad Imam Ahmad, demikian pula Imam Bukhari dalam kitab Al-Adab Al-Mufrad, ya, dengan sanad yang sahih dari hadis Abu Hurairah, wa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khairukum fil Islam ahasinukum akhlaqa." Sebaik-baik kalian di dalam Islam itu yang paling baik akhlaknya. Jadi yang paling baik dalam Islam itu siapa? Itu yang paling baik akhlaknya, saudara-saudaraku sekalian. Dalam satu riwayat Imam Ahmad ada tambahan, "Idza faquhu," jika mereka faqih. Jadi kalau orang yang baik akhlaknya tapi nggak faqih, ya kurang juga. Orang yang faqih tapi nggak bagus akhlaknya juga nggak bagus, ya kurang. Kapan seseorang itu disebut yang terbaik? Kata Rasulullah SAW, baik akhlaknya, faqih dalam agama. Karena ada orang terkadang Masya Allah faqih, ilmunya luas, tapi ternyata kalau bicara itu nyelekit, nyakitin hati, akhlaknya kurang. Ada lagi orang akhlaknya bagus tapi ilmunya dangkal.
maka tentunya ini kurang. Jadi kata Nabi SAW, yang terbaik itu siapa? Yang akhlaknya baik dan mereka faqih dalam agama. Ikhwatul Islam, azani Allah wa iyyakum. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya dalam hadis yang dikeluarkan Bukhari dalam Al-Adabul Mufrad, ya, wahai Rasulullah, ma khairu ma u'tiyal insan, apa sebaik-baik pemberian Allah kepada seseorang? Kata Rasulullah, husnul khuluq, akhlak yang baik. Jadi pemberian yang terbaik yang Allah berikan kepada seseorang adalah akhlak yang baik. Masya Allah. Makanya saudara-saudaraku sekalian, ya terlebih bagi mereka yang berdakwah kepada Allah. Dan kita semua alhamdulillah berusaha berdakwah. Bukan hanya ustadz, tapi semuanya kita. Murid-murid pun juga berusaha untuk mendakwahkan ini kepada keluarga kita, kepada kakak kita, kepada paman kita, kepada orang tua kita, kepada seluruh masyarakat. Itu sangat membutuhkan kepada akhlak yang baik. Ya, bahkan pengaruh akhlak yang baik dalam dakwah itu luar biasa sekali. Lihatlah saudaraku sekalian, azani Allah wa iyyakum. Kita lihat bagaimana kristenisasi itu berhasil masuk ke desa-desa yang terpencil dengan akhlak yang baik, dengan senyum, dengan bantuan. Betapa butuhnya kita kepada akhlak yang baik. Lihat Rasulullah SAW sebelum berdakwah, beliau terkenal dengan akhlaknya yang baik. Maka dari itulah, فَإِذَا كَانَ لِلشَّخْصِ رَصِيدٌ طَيِّبٌ مِنْ حُسْنِ الْخُلُقِ كَانَتْ دَعْوَتُهُ أَنْفَعُ وَأَنْجَأُ وَأَوْلَى بِالْقَبُولِ عِنْدَ النَّاسِ. Kalaulah seseorang itu, kata beliau, memiliki akhlak yang baik, yang bagus kepada manusia, kepada masyarakat, insya Allah dakwahnya pun lebih bermanfaat, ya, dan lebih diterima oleh manusia. Ikhwatal iman, azani Allah wa iyyakum. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai suri tauladan kita dalam kehidupan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam teladan kita di dalam akhlak. Maka dari itu, ya, yang harus kita perhatikan di dalam masalah akhlak, saudara-saudaraku sekalian, ya. Apa itu? Sini beliau ingin membawakan usulun najah fil muamalat ma'al mu'minin. Apa sih kunci sukses dalam bermuamalah terhadap kaum mukminin? Apa kunci sukses, ya, ketika kita bermuamalah dengan manusia? Ini penting sekali, ya. Sebab yang namanya manusia itu tidak lepas dari pergaulan. Kita semua pasti bergaul, kita punya teman-teman. Nah, bagaimana kunci sukses dalam bermuamalah dengan kaum mukminin, dalam bergaul dengan manusia? Apa kuncinya? Kata beliau, yang pertama yang harus diperhatikan, apa itu? Muraqabatullah. Itu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya. Ketika kita bicara, ketika kita bergaul, ketika kita berada dengan kaum mukminin, dengan teman-teman, ya, kita harus berusaha bagaimana supaya kita merasa diawasi oleh Allah. Jangan sampai kemudian kita ketika berbicara dengan teman-teman, kita nggak ada rasa takut kepada Allah. Ya, banyak orang-orang yang ketika bergaul tidak ada rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, yang akibatnya apa coba? Mereka akhirnya ngerugi. Ya. Maka ikhwatul iman, ini kunci sukses yang pertama yang beliau ingin infakkan, yang ingin beliau ingatkan kepada kita, itu muraqabatullah wal ama wal wabtigha'u wajhih, dan mengharapkan wajah Allah. Ya, kita merasa diawasi oleh Allah. Kita juga mengharapkan keridhaan Allah semata. Ketika kita berakhlak dengan kaum mukminin, ketika kita tersenyum kepada teman kita, kita tidak mengharapkan ridha dia, tidak.
Kita mengharapkan ridho Allah semata. Ketika kita sabar menghadapi gangguan seorang teman kita, kita juga mengharapkan ridho Allah semata. Ketika kita memberi dia sesuatu, tiada lain adalah karena mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Maka kata beliau, famin a'zami asbabin najah fi ta'amulat ma'an nas. Di antara sebab yang terbesar ya suksesnya bergaul dengan manusia apa itu? Ya. Yaitu ibtigha wajhillah. Ikhlas mengharapkan wajah Allah semata. Wa talaban li thawabihi wa mardhatih, mengharapkan karunia dari Allah, pahala dan keridhaannya. Fa idza a'taita tu'ti lillah wa idza mana'ta mana'ta lillah. Kalau kamu memberi karena Allah. Kamu tidak memberi pun karena Allah. Wa idza ahbabta tuhibbu lillah. Kamu cinta kepada temanmu, cintamu juga karena Allah. Wa idza abghadta tubghidu lillah. Kalau kamu benci pun karena Allah. Wa idza khasamta khasim lillah. Kita bertengkar pun karena Allah, bukan karena dunia dan yang lainnya, bukan. Tidak seperti sebagian ikhwah yang bertengkarnya hanya karena dunia, na'udzubillah. Wa idza sabarta tasbir lillah. Kalau kamu bersabar, sabarnya juga karena Allah, bukan karena ingin mendapatkan sedikit pun dari kesenangan dunia. Wa idza ghadibta taghdab lillah. Kalau kamu marah, usahakan marahmu pun karena Allah. Bayangkan kalau kita semuanya karena Allah, luar biasa indah hidup ini. Ya. Kita marah karena Allah, kita cinta karena Allah, kita benci karena Allah, kita memberi karena Allah. Semua karena Allah. Di jalan Allah. Yang kita harapkan hanyalah keridhaan Allah. Maka orang seperti ini pasti menjadi manusia yang sangat sempurna. Bukan hanya sempurna dia di mata manusia, tapi di mata Allah Jalla wa'ala. Lihatlah ya, ketika Allah menyebutkan tentang keutamaan berinfak dan bahwasanya sifat seorang mukmin itu selalu berinfak. Allah berfirman dalam surat Al-Insan ayat 8 ayat 9. Wa yut'imuna at-ta'ama 'ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Dan mereka memberi makan 'ala hubbihi, atas cintanya. Maksudnya apa? Dia memberi makan dengan penuh sukarela. Memberi makan siapa? Miskinan, wa yatiman, wa asira. Ya. Orang miskin, anak yatim, demikian pula orang-orang yang ditawan. Lalu Allah mengatakan apa? Innama nut'imukum liwajhillah. La nuridu minkum jazaa'an wala syukura. Sesungguhnya kami memberi kalian itu makanan karena Allah saja. La nuridu minkum jazaa'an wala syukura. Kami tidak mengharapkan dari kalian balasan, tidak pula terima kasih. Masya Allah. Bayangkan akhi, Allah Subhanahu wa taala mensifati orang yang ikhlas itu seperti itu. Ketika memberi makan tidak mengharapkan ucapan terima kasih, enggak. Ketika bersedekah enggak mengharapkan didoain, enggak. Sebagian orang ya, ketika dia bersedekah dia harapannya ingin didoakan. Padahal saudara-saudaraku sekalian, ikhwatul iman, azani Allah wa yakum. Mengharapkan ingin didoakan itu sama dengan mengharapkan balasan. Sementara Allah mensifati orang yang ikhlas itu begitu. Innama nut'imukum liwajhillah. Kami memberimu makan itu karena Allah. La nuridu minkum jazaa. Kami tidak mengharapkan balasan dari kamu apapun. Wala syukura, tidak pula terima kasih. Ucapan terima kasih pun kita tidak mengharapkan. Makanya kita tidak marah. Ketika kita memberi seseorang, dia tidak berterima kasih, kita tidak marah. Kalau kita masih marah dan berkata ini orang kok nggak tahu terima kasih sih, ya berarti kita masih mengharapkan rasa terima kasih dari orang lain. Tidak. Walaupun tentunya Islam mengajarkan orang-orang yang diberikan kebaikan untuk berterima kasih. Rasulullah SAW dalam man lam yashkurillah, man lam yashkurin nas lam yashkurillah.
Siapa yang tidak berterima kasih kepada manusia, berarti dia belum berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatal iman, azan ya Allah wa iyyakum. Contoh lain, Allah menyebutkan di dalam ya, surat Al-Lail. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzi yu'ti malahu yatazakka wa ma li ahadin 'indahu min ni'matin tujza illa batigha'a wajhi rabbihil a'la wa la sawfa yarda." Alladzi yu'ti malahu yatazakka, yaitu orang yang memberikan hartanya untuk berzakat, untuk mensucikan dirinya dan hartanya tersebut. Dan tidak ada seseorang pun di sisinya dari kenikmatan yang akan dibalas, artinya tidak mengharapkan balasan apapun. Illa ibtigha'a wajhi rabbih al-a'la, kecuali dia hanya mengharapkan wajah Allah saja yang paling tinggi. Enggak ada keinginan di hatinya untuk mendapatkan balasan dari orang-orang yang sudah ia beri. Maka orang seperti ini Allah jamin wala saufa yarda, pasti dia akan ridho. Dia akan hidupnya tenang, tentram. Allah pun akan ridho kepadanya. Makanya akal Islam, kalau kita berinfak, menginfakkan sesuatu, jangan kita mengingat-ingat kebaikan kita kepada dia. Bahkan jangan sampai kita mengungkit kenikmatan yang atau kebaikan yang kita berikan kepada dia. Jangan, karena itu bisa membatalkannya. Ya. Allah Ta'ala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha." Wahai orang-orang yang beriman, jangan kamu batalkan sedekah kalian dengan cara mengungkit-ungkit. Ya, jangan sampai, saudaraku sekalian, itu bukan akhlak yang baik. Ya, kalau kita sudah ngasih ke orang kebaikan yang banyak misalnya, sekecewa apapun hati dia kepada dia, hati kita kepada dia, nggak usah kita mengungkit kebaikan kita. Kita udah dapat pahala yang sempurna, alhamdulillah. Ya, ikhwata iman, azan ya Allah wa iyyakum. Allah juga berfirman, "Wa ma ataitum min zakatin turiduna wajha Allah, fa ulaika humul mud'ifun." Ya. Dan apa-apa yang kalian berikan dari zakat, di mana kalian mengharapkan wajah Allah saja, maka mereka itulah orang-orang yang melipat gandakan pahalanya sendiri. Subhanallah. Berarti akal Islam, azan ya Allah wa iyyakum. Orang-orang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala lipat ganda pahala itu siapa? Yaitu orang yang berusaha untuk mengikhlaskan wajahnya karena Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku, ini menunjukkan betapa indahnya keikhlasan dalam beramal saleh dan dalam berakhlak dan muamalah. Makanya ini kunci sukses yang pertama. Yang di dalam berakhlak, kunci sukses yang pertama yang harus diperhatikan saudaraku sekalian, yaitu adalah kita berusaha ikhlas. Kita berusaha untuk ikhlas. Jangan mengharapkan pujian manusia. Ya, kita berakhlakul karimah, sabar menghadapi orang-orang. Jangan mengharapkan pujian mereka. Kita memberi makan fakir miskin, jangan mengharapkan pujian mereka. Nggak usah lah kita update status ke orang-orang. Ya. Wajiban kita mengharapkan wajah Allah saja. Bahkan orang yang berinfak semakin dia sembunyikan dan tidak ada orang yang tahu, semakin besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka saudaraku sekalian, kalau kita ingin sukses di dalam bergaul dengan manusia, maka sesungguhnya yang harus kita perhatikan yaitu yang pertama ini, ikhlas, mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala saja. Allah Ta'ala berfirman, "La khaira fi katsirin min najwahum illa man amara bi sadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas wa man yaf'al dzalika ibtigha'a mardatillah
fasawfa nuti ajran 'azima. Tidak ada kebaikan pada kebanyakan bisik-bisik mereka itu. Artinya kebanyakan orang berbisik-bisik, berbincang-bincang, ya. Kebanyakan mereka nggak ada kebaikannya, ngobrolnya ya kesana kemari. Kecuali siapa orang yang bisik-bisiknya, bincang-bincangnya untuk menyuruh kepada sedekah atau menyuruh kepada kebaikan atau mendamaikan manusia. Maka Allah mengatakan siapa yang melakukan itu semuanya karena mengharapkan ridha Allah saja, maka kami akan berikan kepada dia pahala yang besar. Subhanallah. Demikian keikhlasan menyebabkan amal soleh itu ya akhi, dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudaraku sekalian, Allah juga berfirman dalam surat Ar-Ra'd ayat 22. Adapun yang tadi surat An-Nisa ayat 14. Walladzina sabaru batigha'a wajhi rabbihim wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah wa yadra'una bil hasanati sayyi'ah ulaika lahum 'uqbad dar. Dan orang-orang yang sabar karena mengharapkan wajah Allah saja. Subhanallah. Orang-orang yang sabar, sabarnya karena mengharapkan apa? Wajah Allah saja. Mendirikan salat, menginfakkan sebagian yang kami rezekikan kepada mereka, baik secara rahasia maupun secara terang-terangan. Dan mereka berusaha untuk menggugurkan dosa mereka dengan cara beramal soleh, berbuat kebaikan. Bagi mereka itulah ya kehidupan yang baik nanti di akhirat. Masya Allah, subhanallah. Kenapa? Karena mereka hanya mengharapkan wajah Allah semata. Ya akhi, ma'azani Allah wa ya. Maka dari itu ya akhi, orang yang kehilangan keikhlasan, wallahi akhlak dia yang baik, tapi kalau tidak ikhlas mengharapkan wajah Allah tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang mengajarkan kebaikan, kalau dia tidak ikhlas tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Imam Muslim meriwayatkan dari hadis Abi Hurairah, wa Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda, inna awwalan nas yuqda yaumal qiyamah alaih. Ada 3 orang yang pertama kali dibakar nanti di hari kiamat oleh api neraka. Siapa mereka ya akhi? Orang-orang yang akan dibakar oleh Allah pada hari kiamat nanti. Dan ternyata mereka yang akan pertama kali dilemparkan ke neraka. Apakah mereka orang kafir? Ternyata bukan. Apakah mereka perampok? Ternyata bukan. Siapa yang pertama kali dilemparkan neraka? Ternyata orang-orang yang gak ikhlas, yang mengharapkan pujian manusia. Kata Rasulullah SAW, orang yang pertama kali nanti diputuskan, dilemparkan ke neraka, yang pertama rajulun ustushhid, orang yang mati syahid. Fa'utiyabih, ia didatangkan, fa'arrafahu ni'amahu fa'arafaha, lalu Allah mengingatkan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada dia, dan dia mengetahuinya. Lalu kemudian ya Allah berfirman kepada si hamba ini, ma'amilta biha fiha, apa yang kamu amalkan? Dia berkata, ya Rabb, qataltu fika hatta ustushhidtu. Ya Allah, aku berperang ya Allah sampai aku mati syahid ya Allah karena Engkau. Apa kata Allah? Kadzabta, kamu dusta. Kamu dusta. Walakinnaka qatalta li an yuqal jari. Kamu dahulu berperang hanya karena yang disebut pahlawan, pemberani. Dan kamu sudah mendapatkan sebutan tersebut. Fasuhiba ala wajhihi, kemudian diseretlah di atas wajahnya, hatta ulqiya finnar, kemudian sampai dilemparkan ke dalam api neraka. Subhanallah, saudaraku sekalian, mengerikan sekali. Ya. Yang kedua siapa? Rajulun ta'allama al-ilm wa 'allama. Orang yang mempelajari ilmu dan mengamalkan, mengajarkannya.
Wa qara al-Quran, bahkan dia membaca Al-Quran, dihafal Quran, Masya Allah. Lalu ia didatangkan, Allah pun mengingatkan kenikmatan kepada dia, dan dia pun mengenalnya. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala bertanya kepada dia, ma amilta, apa yang kamu amalkan ya dengan kenikmatan tersebut? Apa kata orang ini? Ya Rabb, ta'allamtul ilma wa 'allamtu wa qara'tu fikal Qur'an. Ya Allah, aku dahulu ya menuntut ilmu, aku mengajarkan ilmu, aku juga membaca Al-Qur'an ya Allah. Karena engkau semuanya ya Allah. Apa kata Allah? Kadzabta, kamu dusta. Walakinnaka ta'allamtal ilma liyuqal 'alim wa qara'tal Qur'an liyuqal huwa qari'. Kamu dulu menuntut ilmu karena ingin disebut ulama. Kamu dulu baca Quran hanya ingin disebut qari. Tsumma umira bihi fasuhiba ala wajhi. Kemudian dia pun diseret di atas wajahnya itu, yang kemudian dilemparkan ke dalam api neraka. Na'udzubillah, nasallallahu salamata wal afiyah. Akhi, inilah ternyata orang-orang yang pertama kali dilemparkan. Kemudian yang ketiga siapa? Kata Rasulullah SAW, itu orang yang dermawan, suka berinfak. Ketika ditanya oleh Allah, apa amalmu? Si hamba ini berkata, ya Rabb, ma taraktu min sabilin tuhibbu an yunfaqa fiha illa anfaqtu fiha lak. Tidak aku tinggalkan satupun jalan yang engkau suka untuk aku berinfak padanya, kecuali aku sudah berinfak padanya. Semuanya karena engkau ya Allah. Ya, apa kata Allah? Kadzabta, kamu dusta. Walakinnaka fa'alta liyuqal huwa jawad. Kamu dahulu berinfak hanya ingin disebut dermawan, dan kamu sudah mendapatkan sebutan itu. Tsumma umira bihi fasuhiba ala wajhi. Kemudian ia pun diseret di atas wajahnya. Tsumma ulqiya fin nar, dan dilemparkan ke dalam api neraka. Na'udzubillah. Ya akhi, mengerikan sekali orang-orang yang tidak ikhlas itu ya. Maka kita berakhlak, bermuamalah kepada manusia, jangan mengharapkan pujian manusia. Jangan karena ingin disebut kita akhlaknya bagus, enggak perlu kita mendapatkan rekomendasi manusia, oh si fulan tawadhu orangnya, enggak perlu kita ingin dipuji orang dan dikatakan oh itu orangnya ikhlas, enggak. Kita terkadang ketika ada yang menuduh kita enggak ikhlas, kita marah. Kita marah karena dikira oleh orang mengatakan kita tidak ikhlas. Kita ingin hakikatnya, kita ingin diakui keikhlasan kita oleh dia. Padahal kita tidak membutuhkan pengakuan manusia sama sekali. Saudara-saudaraku sekalian, ikhwatul Islam, azan ya Allah wa yakum. Inilah ya akhi, ya kunci yang harus kita pegang kuat-kuat. Ini yang kunci yang pertama ini. Keikhlasan, ya, mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Maka Rasulullah SAW sabda, man ahabba lillah wa abghadha lillah wa a'ta lillah wa mana'a lillah faqad istakmalal iman. Siapa yang mencintainya karena Allah, membenci pun karena Allah, memberi pun karena Allah, dan tidak memberi pun karena Allah, sungguh ia telah sempurna keimanan. Subhanallah, saudaraku sekalian, ikhwatul iman, azani Allah. Semoga kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala keikhlasan ya ikhwah. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Allah berikan kepada kita yang kekuatan untuk terus beramal saleh dan berakhlakul karimah, karena hanya mengharap wajah Allah saja, bukan mengharapkan wajah fulan dan fulan, tidak. Saudara-saudaraku sekalian, ikhwatul Islam, azan ya Allah wa ya. Baik, saya kira cukup ya di sini. Subhanakallah bihamdik, syahadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.